Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini tentunya sudah kembali selesai beribadah. Saya percaya kalau saudara mungkin hidup di Indonesia masih sore, saudara mungkin masih beribadah di gereja saudara. Saya mengucapkan selamat beribadah. Setia terus untuk beribadah karena ini salah satu poin di mana kita bisa menggunakan dan memaknai hidup kita dengan baik. Ibadah itu bukan satu kewajiban atau rutinitas, tapi satu kesenangan yang harus kita lakukan, satu enjoyment yang mesti kita lakukan. Di gereja kita bisa berfellowship, menguatkan satu dengan yang lain, dan bisa saling melayani. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada jemaat yang sempurna. Setiap gereja punya kelemahan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Jangan biarkan saudara give up untuk datang ke gereja. Kalau ada kekurangan, perbaiki sama-sama. Kita maju di dalam Tuhan karena ini adalah bagian kita menggunakan hidup yang Tuhan berikan, berguna di tengah-tengah komunitas gereja kita. Dan hari ini, menemani malam saudara sebelum saudara beristirahat, kembali saya menyampaikan renungan malam dengan judul Gunakan Hidup dengan Berbuat Baik. Saudara, ini adalah salah satu cara kita mengisi hari-hari kita dengan baik. Itu menunjukkan kita menghargai nilai kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu dengan selalu giat berbuat baik. Kita akan membaca ayatnya dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12. Ini perkataan Salomo oleh inspirasi Roh Kudus. Dia menulis, "Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka." Saudara, ayat ini dalam bahasa Inggris tidak terlalu jelas menggambarkan poin perbuatan baik yang mesti dilakukan manusia. Namun dalam bahasa Inggrisnya ayat ini lebih jelas. Di sana dikatakan, "I know that there is nothing better for them," maksudnya orang-orang manusia itu sendiri, "than to rejoice and to do good in one's lifetime." Jadi ayat ini harusnya diterjemahkan, tidak ada yang lebih baik bagi mereka daripada hidup bersukacita dan hidup melakukan yang baik selama hidup yang mereka miliki. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi saya harus tekankan berkali-kali, di dalam kekristenan perbuatan baik bukan untuk kendaraan keselamatan, tapi buah atau hasil dari keselamatan yang kita sudah peroleh. Sebagai ucapan syukur kita harus giat berbuat baik. Efesus 2 ayat 10, saudara. Saudara mungkin ingat ayat 8 dan 9 mengatakan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan sendiri, tidak ada orang yang membanggakan diri. Namun ayat 10 di sini jelas sekali tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya hidup kita penuh dengan perbuatan baik. Kalau saudara dan saya mengaku sudah lahir baru, percaya Yesus, tapi perbuatan baiknya tidak nampak, itu adalah pertanyaan besar. Saudara itu sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak? Karena orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan, salah satu buah yang dia lakukan adalah dia rajin berbuat baik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dia mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menolong orang, membantu orang lain, pelayanan, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan baik. Dalam ayat yang lain, Paulus menulis dalam Galatia 6 ayat 9-10, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman." Tuhan menghendaki kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada waktu.
di mana kita masih hidup yang Tuhan berikan dalam diri kita. Inilah salah satu cara kita menghargai nilai kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi mari pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk gereja kita, untuk pelayanan, untuk keluarga kita, dan sebagainya. Mari keluarkan ide-ide terbaik kita untuk membantu apa yang kita bisa bantu di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Inilah yang membuat kita semakin mengerti nilai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dia sudah membeli kita dengan darah yang mahal, dan tugas kita adalah hidup berpadanan dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yaitu rajin berbuat baik. Kiranya Roh Kudus memberikan kita motivasi dan kemampuan untuk hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.